Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini. Kembali kami ada, kami boleh bangun, diberi kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah dan kemurahan-Mu bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami, dan bentuk kami menjadi semakin sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Tertulis demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu pertanyaan mendasar yang sering kali muncul dalam pikiran kita semua tentang alasan dan tujuan keberadaan kita di bumi ini. Mengapa saya ada di bumi? Inilah pertanyaan yang sering kali muncul. Tanpa alasan yang jelas, maka kita tidak akan dapat mengerti apa tujuan hidup kita. Dan tanpa tujuan, maka tidak akan ada arti dalam kehidupan yang kita jalani. Pencarian kita akan alasan dan tujuan ini dapat kita temukan dalam Alkitab, dimulai dari kitab pertama, yaitu kitab Kejadian. Ada beberapa prinsip penting dalam ayat yang baru kita baca mengenai alasan dan tujuan keberadaan kita di bumi ini. Yang pertama adalah kita ada karena Tuhan menghendaki kita ada. Di sini kita membaca bahwa ada kerinduan dari Tuhan untuk menciptakan manusia. Di ayat 26 tertulis, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Keberadaan manusia di bumi merupakan kehendak Tuhan sendiri. Dalam konteks kita sekarang, sekalipun kita dilahirkan oleh orang tua biologis, dan keberadaan kita melalui suatu proses alamiah, tapi hal itu tidak meniadakan campur tangan dan kerinduan Tuhan dalam menjadikan diri kita. Iblis ingin merusak alasan ini dengan berbagai cara supaya kita tidak mengerti tentang alasan keberadaan kita. Tapi sekali lagi saudara, kembali kita berpatokan pada firman Tuhan. Inilah yang menjadi alasan keberadaan kita, yaitu Tuhan menghendaki kita ada di bumi ini. Mazmur 139 ayat 13 berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Yang kedua saudara, kita ada untuk memuliakan Tuhan. Dalam ayat yang ke-26 dikatakan bahwa Tuhan menjadikan kita menurut gambar dan rupa Tuhan. Ini berarti bahwa diri kita dirancang untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7 tertulis, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi saudara dan saya memiliki tujuan untuk memuliakan Tuhan di sepanjang umur hidup kita. Yang ketiga saudara, kita ada untuk sesama kita. Tuhan tidak menciptakan manusia seorang diri saja, tapi ada orang lain juga. Ini berarti bahwa eksistensi kita bertujuan untuk sesama kita juga yang diciptakan oleh Tuhan secara sama. Karena itu saudara, mari kita hidup bermanfaat bagi orang lain. Dalam Matius 19 ayat yang ke-19 tertulis, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang keempat saudara, kita ada untuk mengerjakan tanggung jawab dari Tuhan. Dalam ayat yang ke-26 ada perkataan Tuhan, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi,
dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini menandakan bahwa Tuhan memberikan suatu tanggung jawab kepada kita manusia untuk mengelola dan melakukan apa yang menjadi amanat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saja semua keadaan begitu sempurna seperti sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, maka hanya inilah yang perlu kita lakukan. Tapi kejatuhan manusia ke dalam dosa membawa konsekuensi kebinasaan kekal. Tapi syukur kepada Tuhan, karena Ia tidak membiarkan kita binasa, tapi Ia telah datang untuk menebus kita. Maka dari itu saudara kita yang sudah diselamatkan oleh iman dalam anugerah kasih Tuhan Yesus, mempunyai satu tujuan tambahan di bumi ini, yaitu untuk menjadi terang dan garam dunia, untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan surga, supaya setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengalami keselamatan dan kehidupan kekal. Inilah yang menjadi tugas kita semua, agar tidak seorang pun binasa, melainkan diselamatkan. Dalam Matius 28 ayat 19 Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup dengan tujuan yang selaras dengan rancangan Tuhan, agar kehidupan kita senantiasa memuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajar kami dan memberikan kami pengertian tentang alasan dan tujuan keberadaan kami di bumi ini. Kami menyadari bahwa keberadaan kami adalah kehendak Tuhan, dan rancangan Tuhan bagi kami adalah supaya kami memuliakan Engkau dalam hidup kami, serta untuk mengasihi sesama kami, menjadikan hidup kami ini bermanfaat bagi orang lain, dan melakukan tugas tanggung jawab dari Tuhan, serta menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kami hidup selaras dengan apa yang menjadi tujuan dan rencana-Mu bagi kami, sehingga kami tidak hidup menurut kehendak hawa nafsu diri kami sendiri, tapi kami hidup menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan dan kerjakan memuliakan nama Tuhan, dan kehidupan kami menjadi berkat, keberadaan kami menjadi terang dan garam bagi sekeliling kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan, dan memberikan jalan keluar bagi setiap yang menghadapi masalah dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Pulihkan keadaan yang ada saat ini, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka mengalami Engkau dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.